Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih fi kulli sa'ah wa tazawwadu bihi fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim, qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan pada hari ini kecuali kalimat takbir. Tiada kalimat yang lebih berhak untuk kita ucapkan pada hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, Rabb yang masih menanamkan keimanan pada diri kita masing-masing, yang mana dengan keimanan tersebut kita masih dapat duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat mengerjakan salat Id secara berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6412. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatani makbunun fihinna katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Nikmatul as-sihah wal faragh. Nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Pada hari ini begitu banyak orang yang ingin melakukan sholat Id secara berjamaah, tapi kebanyakan dari mereka terbujur kaku di rumah sakit disebabkan karena menderita sebuah virus atau terkena penyakit yang lainnya. Pada hari ini begitu banyak orang yang ingin melakukan sholat Id secara berjamaah, namun mereka tidak dapat hadir di lapangan dikarenakan mereka sibuk dengan ambisi dunia mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam tersebut dapat selalu terucapkan di lisan kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus dapat menjadikan kita meniti sunnah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tak terasa begitu cepatnya waktu berlalu, hari berganti hari, pekan berganti pekan, dan bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tak terasa di pagi Jumat yang syahdu ini dicampur rasa bahagia dapat bertemu dengan keluarga. Hari ini disebut Hari Raya Idul Adha, yang artinya adalah Hari Raya Penyembelihan. Bisa berupa onta, bisa berupa sapi, bisa berupa kerbau, lembu maupun kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Pada hari Idul Adha ini kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah dengan kalimat takbir dan ucapan tahmid memuji syukur kepadanya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan bertakbirlah kamu mengagungkan Allah atas karunia hidayahnya kepadamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral mukminin wal jumratul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin tanggal 9 Zulhijjah, seluruh kaum muslimin yang dapat melakukan ibadah haji, mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Mereka melepaskan status dunia mereka, mereka melepaskan jabatan, melepaskan harta, keluarga, dan demi menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Tidak peduli apakah dia seorang presiden atau dia seorang petani, apakah dia seorang jenderal maupun dia seorang nelayan, apakah dia seorang menteri ataupun hanya rakyat kecil. Mereka semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya. Mereka semua datang ke rumah Allah hanya untuk menggunakan dua helai kain ihram yang berwarna putih tanpa berjahit. Ini adalah lambang dari arti jiwa kesederhanaan, kebersamaan, dan jiwa ketulus ikhlasan. Mereka sama dalam menghadap Allah, yang membedakan mereka hanyalah ketakwaannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak mengatakan kalau orang yang mulia itu adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Allah tidak mengatakan kalau orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling banyak hartanya. Tetapi ternyata yang Allah pandang terlebih dahulu bukan masalah dunianya, tetapi yang Allah pandang terlebih dahulu adalah bagaimana cara seorang hamba agar mendapatkan ridho dan ketakwaan darinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian dari hamba Allah yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka setiap harinya memperbanyak sedekah. Ada sebagian dari hamba Allah yang ingin dekat dengan Allah. Mereka menjadikan target bahwa surga adalah tempatnya kelak, yaitu dengan memperbaiki kualitas tujuan hidup dan memperbaiki agamanya. Tetapi ada sebagian orang yang ingin mengenal dan mensyukuri nikmat Allah lebih dekat. Mereka adalah orang-orang yang berkurban dan orang-orang yang mau melaksanakan haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tatkala kita bertemu dengan hari raya Idul Adha ini, hal pertama yang melintas di benak pikiran kita adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban inilah peninggalan yang sangat bersejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam kepada seluruh umat muslim. Sebuah kisah yang sangat menggetarkan kalbu, sebuah kisah yang sangat bersejarah, yang sampai saat ini masih diingat oleh orang Islam dan akan terus diingat di setiap Idul Adha karena besarnya perjuangan beliau. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mukminin, jamaah salat Id rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya dari para nabi, memiliki ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dibesarkan di lingkungan orang-orang musyrikin, orang yang menyembah berhala dan patung-patung pada saat itu. Bukan sampai di situ ujian beliau. Beliau memiliki ujian yang jauh lebih besar dari itu. Ujian tersebut adalah bapaknya sendiri yang bernama Azar, yang mana bapaknya tersebut adalah seorang arsitektur patung terkenal di kota itu, yang mana patung buatan bapaknya itu disembah oleh orang-orang pada saat itu.
Dan beliau juga dihadapkan dengan ujian seorang raja yang sangat zalim, yang tidak segan dapat membunuh siapapun yang tidak patuh kepada aturannya. Beliau tidak pernah lelah berdakwah, mengajak kepada tauhid, memberantas kepada kemusyrikan, walaupun tidak banyak yang mau mengikutinya. Pernah Nabi Ibrahim alaihi salam ditawarkan kebun yang luas oleh raja yang zalim, ditawarkan kehidupan yang layak, harta yang banyak siap dikasihkan kepada Nabi Ibrahim, dengan syarat Nabi Ibrahim harus menghentikan dakwah ketauhidannya dan membantu ayahnya dalam membuat patung. Tetapi Nabi Ibrahim inginkan bukanlah harta kekayaan, tetapi beliau menginginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjalannya waktu, Nabi Ibrahim khawatir karena tidak ada yang meneruskan dakwah beliau, sehingga beliau berdoa agar memiliki anak yang soleh, yang diabadikan doa ini di dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran surah As-Saffat ayat ke-100 sampai 101. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari orang-orang soleh. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, fabasyarnahu bigulamin halim, maka berikanlah kabar gembira dengan kelahirannya seorang anak yang sangat sabar yang bernama Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ismail besar, yang mana beliau sudah ditanamkan nilai-nilai ketauhidan di dalam hatinya oleh ayahnya, bukan hanya sampai di situ ujian keduanya, tetapi mereka harus menghadapi sebuah ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mimpinya untuk menyembelih anak kesayangannya sendiri, anak satu-satunya beliau pada saat itu, anak yang beliau besarkan, anak yang sudah beliau didik ketauhidannya, anak yang beliau harapkan untuk melanjutkan dakwah beliau. Tapi ternyata diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Inilah sebuah kisah yang memiliki iman yang kuat, yang mana setan datang menggoda Ibrahim, datang menggoda Ismail, datang menggoda Hajar, istri Ibrahim. Tetapi usaha setan pada saat itu hanyalah sia-sia, hingga tiba waktunya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah siap memotong leher anaknya Ismail. Bergoncanglah langit dan bumi di kala itu, lalu gemuruhlah malaikat bertakbir, dan dengan seketika Allah Subhanahu wa taala mengganti leher Ismail dengan seekor kibsi atau seekor domba yang gemuk dan sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hada lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata bagi Ibrahim. Faqadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor domba yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan Ibrahim, dan kami abadikan bagi Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan mendengarkan cerita yang sangat bersejarah bagi umat Islam tadi, dan untuk intisari inilah kita diperintahkan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Al-Quranul Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Masyarul muslimin wal jumratul mu'minin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perlu kita renungkan bersama pada hari ini, apa yang selama ini kita kejar dalam hidup ini, jamaah?
Apakah kita hanya mengejar harta kekayaan, hanya mengumpulkan uang demi dunia? Wallahi jamaah, dunia ini tidak lebih berharga dibandingkan sayap nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanat dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Andai dunia itu berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, tentu Allah tidak akan memberikannya kepada orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Jamaah salat Id yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama kembali ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi di akhir umur kita ini. Jangan sampai kita terlalu terambisi dengan dunia, sampai-sampai kita tidak mau mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai-sampai kita lupa hakikat kita diciptakan di dunia ini, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang saat ini dititipkan harta yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah harta tersebut untuk bersyukur langsung menghadap rumah Allah di Baitullahnya atau naik haji, atau gunakanlah harta tersebut untuk berkurban guna untuk mensyukuri rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang selalu merasa kurang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kalimat hamdalah setiap harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang berada di sini mendapatkan predikat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir khutbah Idul Adha ini, marilah kita berdoa bersama-sama, kita rendahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di Jumat ini bertepatan dengan hari raya Idul Adha ini ada salah satu dari kami datang membawa lumuran dosa, maka mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya. Jangan sampai dia meninggalkan halaman masjid ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada yang datang ke halaman masjid ini membawa kegelisahan, maka mohon kepadamu ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan halaman masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yasorta. Ya Allah, jika ada yang datang ke halaman masjid ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan halaman masjid ini kecuali Engkau telah mudahkan segala urusan dunianya. Duhai Allah, mohon rubah keadaan kami, perbaiki keadaan kami ya Allah, pada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Jika di hari raya Idul Adha ini, di Jumat ini, di depan masjid ini ada orang yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan sholat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, sentuh dengan kelembutan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.